warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Dede Eka Pustika, guru SD Negeri 2 Sidarahayu, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis. Bapak Ibu guru hebat, izinkan saya berbagi pengalaman selama mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Aksi nyata topik Merdeka Belajar yang saya buat adalah menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Ada 3 topik Merdeka Belajar. Yang pertama adalah pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dalam topik Merdeka Belajar itu ada 5 modul yang harus kita pelajari. Modul pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dalam modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, ada 3 materi yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Materi yang kedua yaitu menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Dan materi yang ketiga yaitu bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi murid untuk gemar dan senang belajar. Pada modul kedua, mendidik dan mengajar, ada 3 materi yang harus kita pelajari. Materi yang pertama yaitu mendidik menyeluruh untuk membantu murid mengisi masa depannya. Materi yang kedua, pendidikan selama 1 abad, di mana masih ada saja saat ini ditemui pengajaran yang menggunakan sistem zaman kolonial. Contohnya yaitu meminta murid berdiri di depan kelas ketika tidak mengerjakan tugas. Contoh yang kedua, murid duduk rapi, menghadap ke depan, dan kelas dalam keadaan hening. Contoh yang ketiga, melakukan penilaian berdasarkan nilai pengetahuan. Contoh yang keempat, menyeragamkan tugas. Dan contoh yang kelima, memukul murid ketika tidak mengerjakan tugas. Kemudian materi yang ketiga yaitu mendidik dan mengajar murid menjadi manusia utuh dengan memenuhi kebutuhan lahir dan batin murid untuk mencapai selamat dan bahagia. Pada modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, ada 2 materi yang harus kita pelajari. Materi yang pertama yaitu kodrat murid. Ada 3 jenis kodrat, yaitu kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Di mana kodrat alam itu terbentuknya sifat anak dari lingkungan di mana mereka berada. Dan kodrat zaman yaitu terbentuknya sifat anak atau sifat murid sesuai dengan perkembangan zamannya. Materi yang kedua yaitu azas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu yaitu kemajuan kebudayaan sebagai lanjutan langsung dari kebudayaan itu sendiri. Konvergen yaitu kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia atau kemanusiaan.
Dan yang ketiga konsentris, yaitu kebudayaan harus mempunyai karakteristik dan sifat kepribadian sendiri. Pada modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, ada 2 materi yang harus kita pelajari. Materi yang pertama adalah menumbuhkan budi pekerti atau yang disebut dengan watak, yang artinya bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak, menimbulkan perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif, sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Dan materi yang kedua yaitu teori konvergensi dan pengaruh pendidikan, di mana teori konvergensi itu ada 2 jenis. Yang pertama ada teori tabula rasa dan yang kedua adalah teori negatif, di mana teori tabula rasa adalah kodrat anak itu ibarat kertas kosong yang dapat diisi oleh pendidik sesuai dengan wawasan dan pengetahuan yang dimiliki oleh pendidik. Sedangkan teori negatif adalah kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi berbagai macam tulisan. Dan pada modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, ada 4 materi yang harus kita pelajari. Materi yang pertama adalah mengantarkan murid selamat dan bahagia. Di sini adanya sistem AMOM atau memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa mengambil hak murid agar bisa tumbuh dan berkembang dengan merdeka dan sesuai dasarnya. Materi yang kedua yaitu Merdeka Belajar ABA 21, di mana kita sebagai pendidik harus membimbing dan mendampingi murid agar mampu merefleksikan perubahan zaman dan memahami tantangan-tantangan yang sesuai dengan kebutuhannya dengan menggunakan pendekatan saintifik. Materi yang ketiga, membimbing murid memperbaiki bangsa, yaitu dengan cara memfokuskan penilaian proses belajar atau memfokuskan penilaian formatif. Dan yang keempat adalah peran keluarga, sekolah, dan masyarakat, di mana perlu adanya kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Demikianlah pemaparan aksi nyata topik Merdeka Belajar dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.